Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori asam basa dan juga bagaimana cara menghitung pH asam dan basa, baik itu kuat maupun lemah. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah meminta kalian untuk mencari referensi yang berkaitan dengan teori maupun cara menghitungnya. Nah, video saya ini semoga bisa menjadi referensi tambahan buat adik-adik yang belajar asam basa ya. Nah, saya mulai dengan teori asam basa terlebih dahulu. Jadi ada tiga teori asam basa. Yang pertama menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, kemudian ada Lewis. Nah, dari ketiga teori asam basa ini menjelaskan definisi asam dan basa menurut versi masing-masing. Nah, menurut Arrhenius, asam menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam larutan ya. Jadi ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Kemudian ketika dia bersifat basa, maka akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Ya, ini ketika dilarutkan. Sedangkan menurut Bronsted-Lowry, asam menurut Bronsted-Lowry itu adalah donor proton. Donor berarti memberikan, ya, memberikan H+. Sedangkan basa adalah akseptor proton, berarti yang menerima donor dari asam tadi. Ya, jadi gampang sekali, asam yang memberikan, kemudian basa yang menerima atau sebagai akseptor. Kemudian teori yang ketiga menurut Lewis, asam menurut Lewis adalah akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Nah, semoga kalian masih ingat ikatan kimia karena akan sangat berkaitan dengan Lewis ya. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Namun di sini saya mau menekankan perbandingan ketiga teori ini ya, teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, kemudian Lewis. Nah, ini adalah perbedaan ketiga teori asam basa yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya ya. Kalau Arrhenius fokusnya pada produksi ion hidrogen di dalam air. Sedangkan pada Bronsted-Lowry fokusnya pada transfer ion hidrogen atau proton. Dan Lewis pada pertukaran pasangan elektron. Nah, kenapa ada tiga teori seperti ini? Karena satu teori itu akan menambahkan atau memiliki fokus yang berbeda dari teori yang lain. Itulah sebabnya ada Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry, setelah itu ada Lewis. Karena fokus dari ketiga teori tersebut berbeda-beda. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, dimulai dari Arrhenius. Nah, Arrhenius di sini seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, menekankan bahwa asam itu menghasilkan ion H+, kemudian basa ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, ketika sebuah senyawa dilarutkan ke dalam air, akan mengalami yang namanya reaksi ionisasi atau terurai. Terurai menjadi penyusun-penyusunnya. Nah, rumus atau yang bisa menjadi acuan adik-adik menuliskan reaksi ionisasi adalah seperti ini. HAX menghasilkan ion AH+ ditambah Xa-, di mana A ini adalah valensi asam atau jumlah ion H+. Jadi kalau misalnya di HAX ada 2 hanya berarti jumlah valensi asamnya 2. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita akan lihat langsung ke contoh supaya adik-adik bisa lebih memahami asam basa Arrhenius. Nah, ini adalah contohnya. HCl atau asam klorida ketika dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya, yakni H+ dan Cl-. Kalau kita mau lihat rumus yang di atas ya, rumus reaksi ionisasi, di sini HAX terurai menjadi AH+ ditambah Xa-.
Tapi karena HCl hanya memiliki satu ion H+, tidak perlu dituliskan satu di sini. Tidak perlu dituliskan H1Cl, tidak perlu. Kecuali kalau jumlah ion H+-nya lebih dari satu, maka silahkan ditulis. Nah, karena jumlahannya hanya satu, jadi reaksi ionisasinya H+ ditambah Cl-. Sedangkan kalau valensi asamnya lebih dari satu, contohnya pada asam sulfida H2S, ketika kita uraikan dan tulis reaksi ionisasinya, ya, karena ada dua valensi asam, berarti kita tuliskan 2H+. Nah, sama dengan yang di atas tadi, dituliskan terlebih dahulu valensi asamnya, kemudian ditambah H+, ditambah S, 2-. Ya, begini. Begitu pula dengan asam sulfat H2SO4. Berarti ada dua valensi asamnya. Sehingga kita uraikan dan menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Seperti itu ya. Jadi yang ditulis itu adalah valensi asam. Nah, ada beberapa contoh lain yang bisa kalian eksplor sendiri. Contohnya asam klorida, kemudian asam bromida, dan seterusnya. Nah, di sini ada jumlah valensi asamnya. Ya. Contoh lain H3PO4 asam fosfat. Diuraikan di sini ada 3 valensi asam, jadi kita tulis 3. Ya, 3H+ ditambah PO4 3-. Valensi asam 3, sisa asamnya adalah PO4 3-. Nah, ion H+ yang dihasilkan di sini menunjukkan bahwa senyawa tersebut bersifat asam. Ya, ini ada ion H+ yang dihasilkan. Ini menunjukkan dia asam, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arrhenius. Nah, bagaimana dengan basa? Basa itu juga memiliki rumus tersendiri ya, untuk reaksi ionisasinya. Kembali lagi, sebenarnya kalian tidak perlu melihat rumus ini kalau sudah terbiasa menuliskan reaksi ionisasi. Nah, untuk basa, LOHB diuraikan menjadi LB+ ditambah BOH-, di mana B ini maksudnya valensi basanya berapa, jumlah ion OH- ada berapa. Contohnya NaOH. Jadi di sini yang Na di sini, ya kalau kita lihat rumus di atas, Na itu berarti L-nya. Ya, jadi NaOH terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Kemudian KOH, di sini K sebagai L pada rumus di atas, dia terurai menjadi K+ ditambah OH-. Nah, kemudian MgOH 2 kali, artinya ada 2 ion hidroksida. Nah, karena ada 2, silahkan ditulis. Berarti Mg2+, ya, ditambah 2 OH-. 2 dari mana? 2 dari jumlah ion hidroksida. Begitu pula dengan aluminium hidroksida. Karena ada 3, maka di sini Al3+ ditambah 3 OH-. Nah, OH- yang dihasilkan pada reaksi ionisasi ini menunjukkan bahwa senyawa ini bersifat basa. Seperti itu. Nah, ini adalah hal yang perlu adik-adik perhatikan, bahwa teori asam basa Arrhenius tidak bisa menjelaskan sifat asam atau basa pada larutan yang tidak mengandung air. Artinya hanya mampu menjelaskan bahwa senyawa ini asam atau basa ketika dilarutkan dalam air. Nah, kalau menggunakan pelarut lain atau larutan yang lain tidak bisa.
Maka muncullah teori dari Bronsted-Lowry. Ya, jadi untuk mengatasi kelemahan teori Arrhenius. Lanjut ke teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Tadi dikatakan asam sebagai donor proton, sedangkan basa merupakan akseptor proton. Di sini ada contoh reaksi NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Kemudian untuk reaksinya berlangsung secara bolak-balik atau dua arah. Ya, tanda panah ini. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi asam dan basa berdasarkan ini, donor dan akseptor. Pada reaksi ini, NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4 ditambah OH-. Kita fokus ke NH3 terlebih dahulu ya. NH3 tadinya memiliki 3H. Setelah reaksi memiliki 4. Artinya, NH3 menerima H1 sehingga menjadi NH4. Ketika sebuah senyawa menerima 1H atau sebagai akseptor, dikatakan basa. Ini. Nah, siapa yang mendonorkan, siapa yang memberikan dalam reaksi ini adalah H2O. Berarti H2O sebagai donor proton, atau kita katakan H2O adalah asamnya pada reaksi ini. Kenapa saya bisa katakan H2O yang mendonorkan? Karena setelah reaksi di sini H2O hanya memiliki 1H saja. Ya. Nah, sekarang saya berpindah ke reaksi yang di sebelahnya ya. NH4+ ditambah OH-. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa reaksi ini adalah bolak-balik. Nah, NH4+ ditambah OH- setelah reaksi NH4+ menjadi NH3. Artinya NH4 mendonorkan atau memberikan 1H-nya kepada OH-. Karena OH- menerima, OH- bertindak sebagai akseptor, di mana akseptor itu adalah basa. Nah, jadi terlihat ya, yang mana asam dan basa berdasarkan reaksi ini. Nah, disinilah mungkin adik-adik pernah mendengar istilah konjugasi, pasangan asam basa konjugasi. Dalam reaksi ini, NH3 dan NH4+ merupakan pasangan asam basa konjugasi. Begitu pula dengan H2O dan OH- adalah pasangan asam basa konjugasi. Contoh yang lain ada di tabel sebelahnya. HNO3 ditambah NH3 menghasilkan NO3- ditambah NH4+. Ya, NH3 tadinya memiliki 3H, pada reaksinya setelah reaksi memiliki 4. Artinya dia menerima reseptor. Reseptor artinya basa. Siapa yang memberikan, siapa yang mendonor? HNO3. Ya. Tadinya memiliki 1H di sini, setelah didonorkan kepada NH3, sekarang hanya tersisa NO3 saja. Berarti pada contoh pertama, NH3 adalah basa, kemudian HNO3 adalah asam. Kemudian, kita balik lagi di reaksi sebelahnya, NO3- ditambah NH4+. Di sini setelah reaksi berubah menjadi HNO3. Artinya NO3 di sini menerima 1H dari NH4. Sehingga NO3 bertindak sebagai basa karena reseptor proton. Kemudian NH4 sebagai asam karena mendonorkan protonnya. Begitu seterusnya ya, contohnya HCl, S2-, dan seterusnya. Silahkan dicoba ya.
Dan kemudian adik-adik juga bisa sekalian menentukan pasangan asam basa konjugasinya. Saya lanjut ke teori yang terakhir, teori Lewis. Ya, tadi asam itu yang menerima pasangan elektron. Kemudian basa yang donor pasangan elektron. Nah, contohnya di sini, BF3 ditambah NH3. Nah, jadi kenapa tadi di awal saya katakan teori Lewis ini berkaitan dengan ikatan kimia? Karena mungkin sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana sih proses terbentuknya ikatan kimia. Nah, pada kasus ini, BF3 jadi BF3 pada slide ini. Di sini terjadi penerimaan dan pendonoran pasangan elektron. Nah, yang harus adik-adik ingat itu adalah ini, konfigurasi elektron. Kita lihat ya, B itu adalah boron. Di mana boron memiliki nomor atom 5, sehingga konfigurasi elektronnya 2, 3. Kemudian F fluorin dengan nomor atom 9, konfigurasi elektronnya adalah 2, kemudian 7. Kemudian hidrogen hanya 1 ya, nomor atomnya 1, konfigurasi elektronnya 1. Dan yang terakhir N. N adalah nitrogen, nomor atomnya 7, konfigurasi elektronnya 2, kemudian 5. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana sih penerimaan dan pendonoran pasangan elektron menurut Lewis dari contoh ini. Ingat ya, kenapa elektron atau kenapa unsur selalu berusaha untuk berikatan? Karena unsur itu selalu ingin mencapai yang namanya kestabilan. Bagaimana supaya dia stabil? Dia harus memenuhi kaidah yang namanya kaidah oktet dan kaidah duplet. Oktet itu artinya 8, duplet artinya 2. Ya, harus selalu berpasangan. Kalau duplet kan berarti ada 2, artinya satu pasang. Oktet ada jumlahnya 8 elektron, artinya ada 4 pasang. Nah, kalau misalnya sebuah unsur hanya memiliki 7 elektron, dia akan berusaha untuk mencapai kestabilan, mencapai yang namanya kaidah oktet, supaya dia menjadi 8. Karena ketika dia 7, dia sangat tidak stabil. Nah, itulah yang terjadi di sini. Di sini, fluorin, F, dia ini memiliki 9 ya. 2, kemudian 7. Nah, di sini, kulit terluarnya ada 7. Nah, kalau kita gambar di sini, sebenarnya di sini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ini dia berikan 1 ke boron. Begitu pula yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7. Ini 7 nih. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Sekarang kita lihat boron. Boron itu dia memiliki 3 elektron pada kulit terluar. Nah, ini dia adalah elektron dari boron. Dia gunakan bersama dengan fluorin. Ya, kalian pasti sudah belajar ini ya. Nah, artinya B dan F ini sudah terikat, ya, membentuk sebuah ikatan. Sekarang ada NH3, di mana N, kita lihat N, nitrogen, kulit terluarnya ada 5. Sedangkan hidrogen ada 1. Berarti kita anggap ini adalah hidrogen, elektronnya hidrogen, ini juga miliknya hidrogen, kemudian yang ini punya
hidrogen. Nah, kembali lagi tadi nitrogen di kulit terluarnya dia mempunyai 5. Berarti 1, sini 1, kemudian 2, 3, 4, kemudian 5. Nah, ya, jadi nitrogen itu mempunyai 1 pasang elektron. Ya, 1 pasang. Nah, 1 pasang elektron ini dia donorkan kepada BF3. Dia mendonorkan. Artinya di sini BF3 sebagai penerima pasangan elektron. Ya, jadi BF3 ketika dia menerima pasangan elektron bersifat asam. Sedangkan basa adalah NH3 karena dia mendonorkan. Sehingga kita peroleh seperti ini. Ya. Nah, itulah yang dimaksud asam sebagai penerima pasangan elektron, basa donor pasangan elektron menurut Lewis. Ya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Di sini saya menjelaskan satu saja. BF3 ditambah NH3. Jadi ketika ada reaksi seperti ini kemudian digambarkan, nah, kita bisa menentukan yang mana sih yang mendonorkan, yang mana menerima. Nah, kalau adik-adik tidak mengetahui cara menentukan konfigurasi elektronnya, tentu saja akan kesulitan. Karena ini adalah dasar untuk menentukan asam basa menurut Lewis. Ya. Seperti itu. Ya, jadi itu penjelasan untuk 3 teori asam basa. Nah, saya masuk sedikit ke skala pH sebelum kita membahas bagaimana sih cara menghitung pH asam, basa, kuat maupun lemah. Nah, di sini ya ada yang namanya asam kuat, asam lemah, kemudian basa kuat, basa lemah. Apa sih maksudnya? Secara ilmiah, asam kuat itu adalah asam yang berdisosiasi sepenuhnya dalam air. Artinya dia terurai sempurna. Dia mempunyai banyak ion H+ di dalam air. Di mana derajat atau tingkat ionisasi asam kuat itu sama dengan 1. Sedangkan asam lemah itu di antara 0 dan 1. Ini contoh-contohnya. Ini harusnya kecil ya. H2CO3-nya kecil di bagian bawah. Sedangkan basa kuat juga sama ya. Dia berdisosiasi sepenuhnya dalam air, melepaskan banyak ion OH-, di mana derajat ionisasi basa kuat itu sama dengan 1. Sama dengan asam kuat. Bedanya asam ketika dilarutkan dalam air memiliki banyak ion H+, sedangkan basa memiliki banyak ion OH-. Skala pH digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan, di mana pH 7 netral, kurang dari 7 adalah asam, lebih dari 7 adalah basa. Nah, ini tentu saja untuk mengetahui kita perlu adanya indikator. Ada yang namanya indikator alami, ya. Ada juga kertas lakmus maupun indikator universal. Nah, itu semua yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi tingkat asam atau basa suatu larutan. Sekarang kita masuk ke cara menghitung pH asam maupun basa. Nah, untuk menghitung, ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Kalau larutannya asam kuat, rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ma dikali A. Sedangkan kalau asamnya adalah asam lemah, maka rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Atau kalau misalnya mau mengetahui ionisasinya, akar Ka per Ma sama dengan konsentrasi H+ per Ma.
Nah, sedangkan kalau adik-adik mau menghitung basa kuat, OH-, konsentrasi OH- sama dengan MB dikali B. Kemudian basa lemah, konsentrasi OH- sama dengan akar KB dikali MB. Ingat ya, ketika ada dalam kurung seperti ini dibacanya konsentrasi. Gitu. Nah, setelah adik-adik mendapatkan konsentrasi H+ di sini, misalnya adik-adik mau menghitung pH, nah tentu saja kalian harus hitung konsentrasi H+-nya dulu. Setelah mendapatkan konsentrasi H+, baru dimasukkan ke rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ya, begitu pula untuk mengetahui besarnya pH dari basa. Tentukan dulu konsentrasi OH-nya, kemudian masukkan ke sini, POH sama dengan min log konsentrasi OH-, dan seterusnya. Ya, jadi kalian tetap harus menentukan konsentrasi H+-nya sendiri. Ini untuk asam kuat, kemudian ada juga asam lemah. Nah, di sini saya sudah langsung kasih rumusnya ya. Mungkin yang banyak salah ke depannya ya, mungkin ada kekeliruan nanti di cara menghitung lognya. Kalau misalnya tidak ada ke kalkulator, kemudian mungkin akar-akarnya. Namun saya membolehkan adik-adik untuk menggunakan scientific calculator. Saya harap semuanya sudah punya karena kalian belajar matematika IPA. Nah, di sini adalah keterangannya. Tadi yang saya katakan ketika ada dalam kurung seperti ini, artinya konsentrasi ion H+, kemudian ini konsentrasi OH-, Ma adalah molaritas asam, Mb adalah molaritas basa. Kalau di dalam soal tidak ditentukan atau tidak dituliskan berapa sih molaritas asam atau basanya, tentu saja kalian harus menghitung sendiri. Rumusnya bagaimana? Silahkan dicek kembali catatannya di materi-materi sebelum UTS. Di sini A adalah valensi asam, kemudian B valensi basa, pH derajat keasaman, Ka adalah tetapan asam lemah, Kb adalah tetapan basa lemah. Di sini juga adik-adik, kalau misalnya kalian bingung, ini kira-kira asam lemah atau asam kuat. Nah, tinggal kalian cek saja. Di dalam soal, ketika asamnya adalah asam lemah, dia akan memberikan informasi mengenai Ka. Ini sudah ditentukan. Begitu pula untuk Kb. Kalau kalian bingung dia basa kuat atau basa lemah, lihat saja di soalnya. Kalau di soalnya menentukan atau dituliskan informasi mengenai Kb, artinya itu adalah basa lemah. Seperti itu. Jadi jangan sampai bingung lagi ya cara menghitungnya. Saya lanjut ke contoh soal dulu. Tentukan pH larutan dari HCl 0,01 m. Nah, di sini diketahui Ma, molaritas asamnya adalah 0,01 m. Kemudian bisa saya tulis 10 pangkat min 2 ya, harusnya ini dia di atas. 10 pangkat min 2. Kemudian valensi asam atau jumlah atom H-nya adalah 1 saja. Ini cuma 1. Maka untuk menghitung pH-nya, kita gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ma dikali A. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena HCl adalah asam kuat. Kenapa saya tahu HCl adalah asam kuat? Selain misalnya kalian ingat jenis-jenis larutan yang kuat dan lemah, bisa juga diidentifikasi dengan yang tadi saya katakan. Apakah ada data Ka, tetapan asam atau Ka di dalam soal? Kalau ada Ka-nya, berarti dia adalah lemah. Nah, di sini kan tidak ada Ka. Berarti ini basa asam kuat. Ya, jadi kita masukkan Ma 10 pangkat min 2 dikali 1 sama dengan 10 pangkat minus 2. Nah, sekarang kita hitung pH-nya. Caranya min log konsentrasi H+. Ini ke sini. Nah, bagaimana ketika sudah seperti ini? Kalian boleh menggunakan kalkulator atau tinggal ditulis saja langsung.
diturunkan ya, karena 10 pangkat min 2 berarti 2 dikurang log 10. Nah, kalau kalian menulis sampai segini, boleh-boleh saja ya. 2 dikurang log 10 boleh-boleh saja. Atau menuliskan 2 juga tidak apa-apa. Nah, kemudian ke contoh berikutnya, pH dari KOH, di mana dia mempunyai 0,04 M. Nah, saya ubah lagi menjadi 4 dikali 10 pangkat min 2. Jangan sampai ada yang bingung lagi bagaimana kenapa 0,04 M sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2. Itu silahkan dicari tahu ya, karena ini matematika, perhitungan matematika. Kemudian valensi basa atau jumlah atom OH. Di sini hanya ada 1, makanya valensi basanya hanya 1. Nah, ini adalah contoh dari basa kuat. Kenapa? Tadi, karena dia tidak ada data KB. Nah, OH- sama dengan MB dikali B, di mana MB molaritas basanya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 1, sehingga diperoleh 4 kali 10 pangkat min 2. Setelah itu, kita masukkan ke rumus POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai 2 dikurang log 4, bisa kalian hitung atau langsung saja dimasukkan ke sini. Ya, ini kan masih dalam bentuk POH. Yang ditanyakan adalah pH. Jadi, hasil yang diperoleh dari POH kita masukkan ke sini. 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 2 dikurang log 4. Ya, jadi jawabannya 12 ditambah log 4. Oke. Begitu saja untuk menghitung asam lemah dan basa lemah. Nah, di sini saya ada satu contoh soal, silahkan dijawab, dikerjakan, kemudian jawabannya nanti silahkan adik-adik tambahkan di kolom komentar ya. Gitu. Jangan lupa untuk menuliskan nama kalian supaya saya bisa mengecek satu persatu. Oke, saya rasa cukup ya untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipelajari dengan baik-baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui Google Classroom atau bisa pada pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.